silahkan coba kalian perhatikan dulu sekelilingnya ada sampah nggak? Kotor nggak lantainya? Kalau ada sampah silahkan dibuang dulu supaya nanti ketika belajar kita terasa nyaman. Terus kelas juga menjadi lebih tertib. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Ya, baik. Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita diberikan kesehatan pada hari ini, sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Gabriel, silahkan dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Istirahat cepat, gerak. Oke, seperti biasa Ibu cek dulu kehadiran kalian. Hari ini tanggal berapa, Nak? Tanggal 11 ya? Oke. Kelas 10 Sultan Hasan Budi. Buatkan Afrin, Ibu. Ahmad Soeharto, Ibu. Aisyah Kautsar, Alim Falahuddin. Satu orang ya yang sakit. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pada 2 minggu lalu. Kita belajar tentang apa, Nak? Masih ingat nggak? Tentang usaha dan energi. Kalau masih ingat, coba satu orang sebutkan pengertian dari usaha. Waktu itu sudah sempat Ibu jelaskan. Coba satu orang. Ya, boleh. Januar, apa pengertian dari usaha, Nak? Usaha adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Oke, ada lagi mungkin yang lain, Sofi? Apa pengertian dari sama? Sama. Ada yang lain? Satu orang lagi? Pengertian dari usaha? Ayo, tadi katanya Januar, usaha itu adalah segala kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sekarang kita ke layar nih ya, perhatikan di layar ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat. Ini gambar yang pertama. Di gambar yang paling atas tuh orang sedang ngapain nih? Jual beli. Terus yang di sampingnya tuh ada cewek cantik lagi ngapain tuh? Lagi sibuk ya, dia kerja jadi customer service. Yang di bawah? Kalau ini dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai usaha nggak? Siap, ya. Usaha ya. Nah, kalau di dalam fisika termasuk usaha nggak? Siap. Kalau enggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Ya, kenapa Sofi? Mohon izin menjawab Bu, karena dia tidak melakukan pergerakan yang membuat suatu benda bergerak atau melakukan perpindahan. Oke, ya. Jadi, kalau misalnya pengertian usaha di dalam kehidupan sehari-hari dengan yang ada di dalam fisika itu agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat gambar selanjutnya nih, ada siapa itu? Bapaknya siapa itu angkat tugas itu? Kuat nggak kalian kira-kira ya? Angkat tugas dia. Rahmatnya baca tuh. Ya, yang di atas ada bapak-bapak sedang mengangkat kulkas. Kayak ini ya, paham dia ya, kuat punya tenaga dalam yang banyak. Kemudian yang di bawah, Ibu curiga yang di bawah itu sebenarnya mobilnya nyala itu. Jadi ketika didorong pada jatuh ya. Nih, dua hal ini juga termasuk ke dalam konsep dari usaha. Karena ketika diberikan gaya, bendanya langsung bergerak, mengalami perpindahan. Sekarang kalian coba amati video ini. Sebentar. Pertama dia dorong sendirian, terus habis itu dibantu. Nah, ketika sendirian dia mendorong si mobilnya tuh terasa sangat berat. Tetapi ketika dia mendorong berdua, mobilnya terasa lebih ringan. Atau misalnya, kenapa ketika nanti kita akan jawab bersama pertanyaan yang di depan ini dengan melakukan praktikum sederhana mengenai usaha, supaya kalian lebih memahami lagi
apa itu yang dimaksud dengan usaha, Ibu minta sekarang mejanya yang ada di meja kalian dirapikan dulu. Bukunya semuanya dirapikan. Yang tinggal di meja hanya alat tulisnya aja. Kita hari ini akan melakukan percobaan sederhana mengenai usaha. Kita akan melakukan praktikum atau percobaan, pastinya ada tujuan. Di segala sesuatu yang kita lakukan, pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, Ibu mengharapkan setelah kalian melakukan percobaan, kalian bisa menganalisis besaran-besaran di dalam fisika yang terkait dengan usaha. Jadi kalian tidak hanya sekedar bisa mengerjakan soal, tapi tahu apa sih besaran-besaran apa saja yang terdapat di dalam usaha. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama adalah balok kayu, tapi di sini diganti dengan menggunakan beban. Kemudian neraca pegas. Kemudian yang ketiga adalah alas atau meja, makanya tadi Ibu suruh membersihkan meja kalian. Kemudian yang terakhir adalah penggaris. Nah, nanti langkah kerjanya tinggal kalian ikuti seperti yang ada di LKPD yang Ibu berikan. Sekarang silakan masing-masing ketua kelompok untuk ambil ini ke depan. Bagi ini dulu ya. Ini ada 2 halaman ya. Yang di depan ini langkah-langkahnya semua sama seperti yang di layar. Yang di bawah ini nanti kalian tinggal isikan sesuai dengan hasil praktikum kalian. Nanti berapa jaraknya? Jaraknya sesuai yang ini. Di atas itu 3 cm, 7 cm, 9, 12, dan 15. Untuk yang F-nya nanti sesuai dengan hasil pembacaan di neraca pegas. Untuk usahanya kan kalian sudah tahu ya, cara menghitungnya pakai rumus yang pertama. Nanti kalau sudah, baru kalian isikan tabel-tabel yang kosong di sini, pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan kalian mulai kerjakan sesuai dengan yang ada di situ. Kalian posisi nolnya diserahkan di sini. Yang pertama tangan, terus ini ditarik. Yang pertama 3 cm, yang kedua 5 cm, yang terakhir 7 ya. Oke. Yang ini tadi sudah bisa? Belum? Itu lihat kotaknya nah. Lihatin. Penggarisnya kalian taruh di ujung bagian cukup naik. Pertama, kalian taruh di dalam bergerak. Nanti kalian isikan di dalam tabel. Kalau yang F, yang 3 cm, 7 cm, 9 dan sebagainya. Yang F itu hasil pembacaan. 7. Kenapa? Kita ambil 3 data aja. 3, 5 sama 7. F-nya kalian baca dari situ. Ketika ditarik, merah-merahnya itu menunjukkan angka berapa? Yang lainnya tenang, kita dengarkan Rahmat presentasi. Saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu sebagai ketua. Saya Rahmat dan nama anggota kelompok saya ada Ahmad Fato, Januar Christian, Aryo Ramayandi, Andika Kebdi, Reynald Riki, dan Anin Faldi. Kali ini saya akan membacakan hasil presentasi dari hasil pengamatan dari kelompok kami. Untuk penyajian datanya, centimeter, F-nya 2,2, usahanya 6,6. Dan untuk pertanyaannya bisa saya bacakan yang diberikan di kertas ini. Bagaimana hasil perhitungan usaha jika gaya yang diukur semakin besar
Hasil perhitungan usaha semakin besar ketika gaya yang diukur makin besar. 2. Besaran apa saja yang mempengaruhi usaha dalam percobaan tersebut? Besaran yang mempengaruhi gaya dan perpindahan atau jarak. 3. Berikan kesimpulan berdasarkan percobaan tersebut. Semakin besar perpindahan yang dilakukan, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Begitupun dengan hasil perkaliannya. Yang keempat, analisis pemecahan masalah. Mengapa ketika mendorong mobil bersama kawan terasa lebih ringan daripada mendorong mobil sendirian? Jawabannya, ketika mendorong mobil bersama kawan terasa lebih ringan daripada mendorong sendirian. Karena semakin banyak orang yang memberikan gaya pada benda tersebut, maka semakin kecil gaya yang dikeluarkan setiap orang, sehingga menyebabkan kita menjadi terasa lebih ringan saat mendorong bersama orang lain. Ya, itu saja hasil pengamatan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan oleh kalian tadi sudah menjawab pertanyaan ibu di awal. Masalah yang dialami yaitu kenapa sih ketika kita mendorong sendirian dengan mendorong berdua atau lebih banyak orang mobilnya terasa lebih ringan. Hal ini dikarenakan ketika kita menggunakan banyak gaya atau bantuan orang, maka beban yang kita tanggung itu akan semakin sedikit. Kalau beban yang kita tanggung semakin sedikit, maka usaha yang kita lakukan akan semakin kecil atau lebih ringan. Ya, Ibu akan memberikan kalian soal latihan tentang hubungan usaha dan energi. Bentar Ibu, ini ya, tampilkan. Soal yang pertama, Odi mengendarai mobil bermassa 4.000 kg di jalan lurus dengan kecepatan 25 meter per jam. Karena melihat kemacetan, dari jauh dia mengerem mobil sehingga kecepatan mobil berkurang secara perlahan. Boleh. Yang lainnya sambil nih ya, sambil dicoba di meja kalian caranya untuk ngecek nanti hasil dari Aisyah. Masanya 4.000 kg, betul. V1-nya 25, betul. Kemudian V2-nya 15, betul. Yang ditanya adalah, masa yang ditanya W? Benar? Oh iya benar. Usaha oleh gaya pengereman ya. U yang ditanya adalah W atau usaha. W sama dengan delta EK. EK2 dikurang EK1. 15 pangkat 2 dan seterusnya. Tuh. Jawabannya adalah 800 kilojoule. Untuk kali ini mungkin cukup sampai di sini. Jadi kita lanjutkan lagi minggu depan di hari yang sama. Silahkan bukunya dirapikan dulu, ditimbun semuanya karena kalian kan mau menuju apa ya? Ya Bu. Oke. Semuanya dirapikan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Amin. Bisa bermanfaat buat kalian tentunya nanti. Ya. Ibu akhiri sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini supaya apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan ketua kelas berdoa dulu. Duduk siap gerak. Mengakhiri pembelajaran kita kali ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.